Tidak akan indah seperti pelangi jika hanya memiliki satu warna yang sama. Dan langit di malam hari tidak akan indah bila hanya satu bintang saja yang bersinar. Seperti halnya kita semua yang bersinar dengan keaslian dan keunikan masing-masing. Perbedaan bukan persaingan, tapi kolaborasi yang semakin membuat kita menarik satu sama lain. Orang lain bukan tiruan, tapi penyemangat untuk berkompetisi dengan diri sendiri. Saya Birgi Putri bersama Ferry Cowboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan. Kali ini akan membahas tentang ajang pencarian bakat di Indonesia. Hanya di sudut pandang Ferry Cowboy. Setiap tahun di beberapa stasiun TV, pasti selalu ada acara ajang pencarian bakat yang memunculkan talenta-talenta baru di bidang seni khususnya. Mulai dari mencari penyanyi, penari, pesulap, komedian, pelukis, dan lain-lain. Ya. Apapun dan siapapun yang ditampilkan di ajang pencarian bakat tersebut, kalau dari sisi penonton, pasti hanya satu aja tuntutannya, yaitu ingin dihibur. Kalau dari pihak yang menyiarkan, rata-rata mengutamakan keuntungan bisnis. Kalau dari sisi juri atau mentor di acara ajang pencarian bakat tersebut, mempertaruhkan nama besar mereka di situ. Kalau dari peserta, rata-rata ingin dikenal melalui ajang pencarian bakat itu. Nah, menurut sudut pandang Ferry Cowboy, kalau melihat acara-acara ajang pencarian bakat di Indonesia ini, kan ada peserta yang ikut kan, ya. Kenapa peserta yang ikut, terutama yang juara, ya, yang juara 3 besar, sedikit sekali yang akhirnya bertahan. Bahkan hilang. Iya. Padahal tujuannya ajang pencarian bakat ini kan memunculkan gitu. Tapi pada kenyataannya justru setelah juara redup hilang gitu. Sebabnya. Ya, sebabnya. Ajang pencarian bakat itu kan adalah sebuah kompetisi. Ya. Yang namanya kompetisi kan apapun yang dipertandingkan di situ, pasti yang dipertunjukkan teknik, skill, teknik bernyanyi, teknik manggung, semuanya teknik. Ketika ada peserta yang tekniknya keren, bagus, luar biasa, pasti ujung-ujungnya dipilih kan. Iya. Baik oleh juri itu sendiri maupun oleh penonton, pasti itu. Iya. Nah, tapi kalau di luar daripada kompetisi, tidak hanya teknik akhirnya yang kita kedepankan, tapi attitude, menghibur atau tidak, entertainment yang entertaining. Nah, itu yang kadang dilupakan. Dua hal itu, attitude dan menghibur atau tidak. Karena kalau di sebuah kompetisi, dominannya tuh teknik. Dominannya teknik. Tampilan, style, gaya.
Tapi kalau di dunia nyata sekali lagi, attitude menghibur atau tidak. Pertama attitude dulu. Ya. Yang kedua menghibur atau tidak ketika dia perform. Okay. Yang nonton jadi terhibur atau tidak. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah harus jadi diri sendiri. Jangan jadi diri orang lain. Sehingga punya ciri khas. Sehingga punya warna sendiri. Warna itu kan kata lain dari karakter. Punya karakter sendiri. Nah terkadang sudahlah attitude-nya itu berkurang, bahkan hilang karena sudah terkenal. Okay. Yang kedua, tidak menghibur. Jadi bernyanyi karena tuntutan, tampil karena tanggung jawab saja. Apalagi karena dibayar. Tidak tampil bertekad atau berniat untuk menyenangkan penonton, menghibur penonton. Menyenangkan penonton. Menyenangkan penonton. Yang ketiga, tidak jadi dirinya sendiri. Selalu mirip atau bahkan persis seperti orang lain. Seperti orang yang dia idolakan. Nah, sedangkan menurutku yang diidolakan itu adalah penyemangat. Hanya penyemangat kita untuk jadi sesuatu yang bernilai, yang besar, terutama di dunia entertain. Oke. Ajang pencarian bakat ini kan salah satu batu loncatan dalam karir di dunia hiburan sebagai pelaku seni gitu. Nah, apa positifnya ketika dikenal melalui ajang pencarian bakat dan apa negatifnya gitu? Positifnya adalah dengan adanya ajang begini, semua orang jadi punya semangat, semua orang jadi punya peluang untuk jadi sesuatu yang dia inginkan, terutama di dunia entertain. Yang kedua, dengan adanya ajang ini, prosesnya lebih cepat untuk dikenal, apalagi disiarkan di televisi. Karena televisi itu kan tolak ukur buat orang-orang yang mau terkenal di bidang apapun. Nah, negatifnya karena mudah, karena singkat waktunya, akhirnya secara mental itu tidak siap menerima keterkenalan. Akhirnya kalau tidak hati-hati jadi ngartis. Bukannya artis, ngartis. Jadi yang tadinya gampang jadi rada susah. Karena kaget. Kaget. Simsalabim, abrakadabra dalam waktu hitungan bulan, boom, terkenal. Bisa terkenal dalam waktu yang cepat. Di satu sisi ingin terkenal, di sisi lain efek dari keterkenalan itu kan berpengaruh terhadap mental. Iya, ya? Mental, kaget. Nah, apa yang bisa membangun mental untuk menerima konsekuensi ketika kita dikenal? Tetap sadar bahwa apapun bentuk ajang itu, diakui atau tidak, kita ini penghibur. Tetap aja sadar bahwa aku ini penghibur. Ibaratnya aku penyanyi, aku tetap harus sadar bahwa aku ini penghibur. Yang namanya penghibur, baik ucap, tingkah laku maupun tampilan, harus menyenangkan. Dimanapun dan kapanpun. Nah, kalau misalkan kita punya skill dalam bernyanyi, kita punya skill dalam melawak, kita punya skill dalam melukis, intinya di dunia seni lah. Selama kita menyenangkan, menurutku selama itu pun kita akan dikenal. Nah, kadang-kadang jadi membatasi diri dengan alasan keterkenalan.
Membatasi diri dengan menyenangkan kan hal yang beda. Nah, yang dimaksud membatasi diri. Membatasi diri artinya kita sudah tidak bisa bebas asal tongkrong, asal bicara. Kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti sebelum kita terkenal. Secara leluasa. Secara leluasa. Karena begitu kita terkenal, begitu kita terkenal, saat itu juga kita milik semua masyarakat. Nah, walaupun kita tidak bisa melakukan hal yang biasa kita lakukan sebelum terkenal, tapi yang harus tetap kita pegang itu, kita ini penghibur. Jadi tetaplah menghibur. Nah, supaya yang dihibur itu terhibur, harus menyenangkan terus. Pribadi kita ini pribadi yang menyenangkan. Baik dari cara berbicara, dari cara berpenampilan. Jadi intinya selalu tetap sadar bahwa kita ini penghibur. Dan syarat mutlak untuk jadi penghibur itu menjadi pribadi yang menyenangkan. Dimanapun berada. Bahkan ketika kita menjadi seorang public figure, kita tidak boleh seharusnya mencampur adukkan tanggung jawab kita sebagai penghibur dengan persoalan pribadi yang kita alami. Karena kalau persoalan pribadi kita campur adukkan dengan tanggung jawab kita sebagai penghibur, menghiburnya kita tuh tidak maksimal. Nah, itu untuk menjaga tugas beratnya. Iya, itu tugas beratnya. Dan itu untuk menjaga mental kita. Tetaplah sadar kita ini penghibur. Entah penghibur sebagai penyanyi, entah penghibur sebagai pemain film, entah penghibur sebagai pelawak. Selama kita menghibur, selama kita menjadi pribadi yang menyenangkan, aku yakin selama itu kita akan dikenal dan dirindukan orang. Nah, kadang-kadang yang tidak disadari, begitu terkenal, apalagi jarak keterkenalan itu cepat, jadi demam. Jadi star syndrome. Langsung merasa siapa gitu. Langsung merasa siapa. Karena banyak yang memuji gitu, banyak yang mengistimewakan. Gitu. Nah, itu tadi dari sisi peserta ya. Beratnya ketika menerima keterkenalan dengan cepat. Kalau dari segi pemikiran, nih, sepertinya orang Indonesia sebagai penyelenggara nih bisa membuat acara yang kualitasnya pasti nggak kalah dengan acara TV luar. Tapi dari segi mental yang selalu ingin, nggak selalu, rata-rata nih, karena ada yang nggak tapi dikit. Dari segi mental, rata-rata selalu ingin modal dikit, tapi untung banyak, kan? Atau mental tilep menilep, atau mental mementingkan kedekatan hubungan personal, atau mental cepat saji, atau mental yang ingin dipuja-puji, dan lain-lain gitu. Akhirnya mental itu jadi kendala dalam membuat sesuatu yang berkualitas. Pertanyaannya, gimana cara orang Indonesia agar bisa membangun diri untuk menjadi pribadi yang menjunjung tinggi skill dan profesionalitas? Harga diri dan rasa malu. Contoh,
Karena gini, untuk menjadi hal besar itu seharusnya melakukan hal besar. Tidak boleh ingin mendapatkan sesuatu yang besar, tapi yang kita buat hal kecil. Itu bikin malu. Bikin malu. Jadi supaya aku tidak akan melihat orang memberi solusi atau membuat sudut pandang ini kalau aku pada dasarnya tidak bisa apa-apa. Aku malu. Aku malu terkenal lewat sudut pandang ini. Kalau pada kenyataannya tuh sebenarnya aku tidak bisa apa-apa. Hanya gerak-gerikku aja. Hanya cara ngomongku aja. Hanya bagus hanya bagus bajuku aja. Hanya mahal celanaku aja. Hanya mahal kacamataku aja. Hanya mahal topiku aja. Tapi otakku kosong. Nah, aku malu. Malu. Menurutku, aku orang yang murahan kalau aku melakukan itu. Menurutku tanpa sadar aku merendahkan diriku sendiri. Jadi keberanianku bersama tim di sudut pandang ini, bersama lo, untuk pada akhirnya membuat sudut pandang ini, karena menurutku ya kita memang berkemampuan untuk melakukan itu. Lo punya kemampuan untuk bikin narasi, lo punya kemampuan berpikir sampai akhirnya lo bisa bikin narasi. Gue punya kemampuan yang benar-benar bisa membaca, tidak menerka-nerka. Makanya kan di sudut pandang ini tidak ada yang didramatisir. Dan walaupun kemampuan ini adalah talenta yang sudah dititipkan Tuhan, ya kan? Tidak serta-merta begitu saja instan dan jadi kayak gini. Iya. Jadi tetap melalui proses yang sangat panjang. Punya rasa malu bahwa ketika mendapatkan hal besar tapi melakukan hal kecil itu harusnya malu gitu. Karena kenapa? Aku memberi solusi. Aku memandang tiap kejadian. Aku memandang tiap personal dari sudut pandangku. Hanya karena dengan cara menerka-nerka. Dengan cara mereka rekayasa, aku malu. Karena tanggung jawabnya besar. Makanya perhatikanlah. Di dalam setiap kita bahas di sudut pandang ini, siapapun itu, apapun yang aku katakan, apapun yang aku sampaikan dengan tegas. Kenapa tegas? Karena aku mengerti dengan apa yang aku sampaikan. Kalaupun lambat caraku menyampaikan, sebenarnya bukan karena aku tidak bisa cepat, tapi karena aku berpikir supaya yang mendengar itu benar-benar mengerti apa yang disampaikan. Apa yang kusampaikan. Benar-benar tahu kemana arah pembicaraanku. Nah, aku punya rasa malu kalau kita hanya membuat konten sembarangan. Hanya karena ingin ditonton. Hanya karena supaya terkenal dan dapat duit. Aku pingin kaya. Bahkan aku sangat pingin terkenal. Tapi terkenal dengan berkualitas. Terkenal dengan benar-benar punya kemampuan.